selamat siang. Di sini kami dan teman-teman akan menyampaikan review materi mengenai konsep ketuhanan dalam Islam. Jadi berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa agama merupakan suatu nilai atau value yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai agama tersebut tidak hanya didasari terhadap teori, namun juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan agama sebagai pedoman hidup, kita dapat membentuk sikap, perilaku, serta cara berpikir yang baik. Oleh karena itu, agama seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita maupun dari kehidupan yang kita jalani. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang keimanan dalam Islam. Keimanan dalam Islam merupakan aspek ajaran yang fundamental, terutama keimanan terhadap Tuhan. Muslim yang baik memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan spiritual. Dalam surat Ali Imran ayat 190-191 dijelaskan, sehingga sikap keberagamannya tidak hanya pada ranah emosi tetapi didukung kecerdasan pikir. Begitu juga dalam keimanan terhadap Tuhan, harus juga berlandas kecerdasan dan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini, saya akan mereview yang berjudul Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dijelaskan mengenai konsep ketuhanan dalam Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh alam semesta. Materi ini bertujuan agar manusia lebih memahami siapa Tuhan yang sebenarnya, serta menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kekuasaan Allah. Dalam materi tersebut, dijelaskan bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, dan tidak ada pemelihara kehidupan selain Allah. Selain itu, Allah juga merupakan salah satu pengatur alam semesta, penguasa tertinggi, pemimpin bagi makhluknya, serta hakim yang menentukan segala keputusan. Allah juga menjadi salah satu-satunya tujuan manusia dalam memahami, dalam memohon pertolongan, dan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia harus menyadari bahwa seluruh kehidupan bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, manusia seharusnya harus bergantung, memohon pertolongan, serta beribadah kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi pada bagian ini akan dijelaskan tentang makna lafaz al-ilah dalam kalimat tauhid menurut Ibnu Taimiyah. Menurut beliau, kata al-ilah maknanya berarti Tuhan yang disembah. Tetapi maknanya juga berkaitan dengan rasa cinta, pengagungan, dan ketaatan seorang hamba kepada Allah dengan sepenuh hati. Artinya, ketika seseorang mengakui Allah sebagai al-ilah, maka dia juga harus menunjukkan sikap tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Selain itu, seorang hamba juga memiliki rasa takut pada Allah. Namun, di sisi lain, berharap pada rahmat dan juga pertolongannya. Di dalam kehidupan sehari-hari ini, terlihat dari sikap berserah diri kepada Allah, terutama ketika sedang menghadapi kesulitan ataupun juga masalah. Seorang hamba akan minta perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah. Jadi dari penjelasan Ibnu Taimiyah ini dapat dipahami bahwa makna al-ilah tidak hanya sekedar menyebut Allah sebagai Tuhan, tetapi juga mencerminkan hubungan yang kuat antara seorang hamba dengan Allah, yakni melalui rasa cinta, ketundukan, dan juga ketergantungan kepadanya. Jadi di sini kami juga akan menjelaskan mengenai apa itu sejarah pemikiran manusia terhadap Tuhan. Sejarah pemikiran manusia terhadap Tuhan menunjukkan bahwa konsep ketuhanan banyak dipengaruhi oleh proses berpikir, pengalaman, dan juga perenungan manusia. Konsep ini biasanya terbentuk dari pengalaman lahiriah maupun batiniah, seperti pengamatan terhadap fenomena alam, pemikiran rasional, hingga pengalaman spiritual yang dirasakan oleh manusia. Dari berbagai pengalaman, manusia mencoba memahami adanya kekuatan yang berada di luar dirinya sendiri. Yang dimaksud kekuatan yang di luar dirinya sendiri itu adalah kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi penjelasan mengenai asal-usul kehidupan manusia dan tujuan hidup manusia, mereka tuh mulai cari tahu mengenai hal itu. Namun pemahaman tentang Tuhan yang dihasilkan dari proses pemikiran manusia
itu jelas terbatas, karena manusia itu memiliki kemampuan akal yang terbatas dan tidak bisa sepenuhnya, dan juga tidak bisa sepenuhnya mampu untuk menjelaskan hakikat yang sebenarnya tentang Tuhan. Dalam perspektif agama, eksistensi Allah yang sebenarnya disampaikan melalui wahyu kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia. Wahyu itu dianggap sumber pengetahuan yang paling benar tentang Tuhan karena berasal langsung dari Tuhan itu sendiri. Sementara itu, dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia, konsep ketuhanan juga mengalami beberapa tahapan. Awalnya muncul paham dinamisme, di mana paham ini yaitu kepercayaan bahwa terdapat kekuatan gaib dalam benda-benda tertentu. Kemudian berkembang menjadi animisme, yaitu yang meyakini bahwa setiap benda memiliki roh. Selanjutnya muncul politeisme, yaitu mempercayai adanya banyak dewa dengan kekuasaan yang berbeda-beda. Dan seiring berkembangnya cara berpikir manusia, muncul paham monoteisme, yaitu yang meyakini bahwa Tuhan itu satu dan menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sumber hukum nakli berupa teks Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan sumber hukum akli berupa penalaran dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis itu sendiri. Hukum nakli terdapat pada surat Al-Anbiya 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kami, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa hanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Yang kedua ada surat Al-Maidah 72 yang artinya, dan Allah masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Yang ketiga ada surat Al-Baqarah 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum akli. Hukum akli sendiri merupakan hukum yang ditentukan oleh akal manusia melalui pikiran logis tanpa bergantung pada wahyu atau kebiasaan. Hukum ini digunakan untuk memahami sesuatu yang mungkin terjadi, wajib terjadi, bahkan mustahil untuk terjadi. Hukum akli ini terbagi menjadi 3, yaitu wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Nah, yang pertama adalah wajib akli. Wajib akli sendiri merupakan sesuatu yang menurut akal pasti terjadi atau pasti ada, dan tidak mungkin tidak ada. Akal menilai ini harus terjadi karena logika menuntut untuk demikian. Contohnya seperti alam semesta ada sehingga menurut akal manusia pasti ada penciptanya. Yang kedua adalah mustahil akli. Mustahil akli ini merupakan sesuatu yang menurut akal tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin ada. Contohnya, satu benda berada di 2 tempat berbeda pada waktu yang sama. Nah, yang ketiga adalah jaiz akli. Jaiz akli ini merupakan sesuatu yang menurut akal dapat terjadi, bahkan tidak terjadi. Contohnya, seseorang bisa pergi ke sekolah atau tidak pergi. Nah, kesimpulannya, hukum akli adalah ketentuan yang ditetapkan oleh akal untuk menilai apakah sesuatu wajib terjadi, mustahil terjadi, atau bahkan mungkin terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menjelaskan tentang argumentasi Al-Quran, di mana pada surat Al-A'raf ayat 54 diterjemahkan, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Di mana lafaz ayam diambil dari kata jamak yaum yang berarti periode dan sitati ayam yang berarti 6 periode. Jadi prosesnya sangatlah panjang dan sangatlah lama. Meskipun Tuhan telah berfirman kun fayakun, di mana yang terjadi maka terjadilah, namun dimensi manusia sangatlah berbeda. Di bumi diterapkan dengan kata sunnatullah, di mana manusia harus berusaha terlebih dahulu, harus mengkaji dan harus memahami secara ilmiah dalam caranya sendiri. Dengan hal-hal tersebut, manusia mampu menciptakan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru yang akan terus-menerus berkembang seiring waktu.